Ribuan hewan di Tiongkok mati massal. Baru-baru ini warga Tiongkok dikagetkan dengan kematian massal dari berbagai jenis hewan. Tentunya di masa pandemi ini banyak spekulasi yang beredar bahwa tragedi itu disebabkan oleh virus corona atau virus baru lainnya. Sehingga tidak sedikit warga yang dibuat ketakutan atas tragedi tersebut. Setidaknya 5.000 hewan peliharaan telah ditemukan tewas dalam kotak kardus di sebuah fasilitas pengiriman di Tiongkok. Hewan-hewan tersebut antara lain berupa kelinci, marmut, kucing, dan anjing yang semuanya telah dikurung dalam kandang plastik atau logam lalu dibungkus dengan kardus berlubang untuk bernafas. Investigasi telah dilakukan terhadap kejadian horor ini setelah hanya beberapa ratus hewan yang dapat diselamatkan. Pendiri kelompok penyelamat hewan Utopia, Sister Hua mengatakan stasiun itu dipenuhi dengan kotak kardus yang di dalamnya terdapat ribuan hewan yang telah mati dan seluruh tempat itu berbau busuk. Rasanya seperti di neraka. Dugaan pertama, kematian tragis tersebut merupakan akibat dari miskomunikasi dari pasokan industri pembiakan massal yang berkembang pesat di Tiongkok, sebagaimana dikutip dari Daily Star. Namun setelah diselidiki lebih dalam, kebenarannya pun terungkap. Ternyata alasan mengapa ribuan hewan tersebut mati adalah mereka dibiarkan di dalam kandang tanpa makanan dan minuman selama kurang lebih seminggu sebelum ditemukan di stasiun logistik Dongxing di kota Luohe, Henan. Sister Hua dan 20 relawan lainnya berhasil menyelamatkan 200 kelinci beserta 50 anjing dan kucing di tempat kejadian. Dia mengatakan bahwa beberapa hewan selamat ada yang langsung diadopsi oleh penduduk lokal dan yang sakit bara dibawa ke klinik hewan untuk dirawat. Sister Hua menjelaskan, kemungkinan besar hewan-hewan itu dibeli secara online sebagai hewan peliharaan tetapi ditinggalkan di depot logistik karena adanya penundaan pengiriman. Diperkirakan perusahaan pengiriman yang terlibat bisa jadi telah menolak untuk menandatangani pengiriman yang melanggar undang-undang transportasi tersebut. Karena hukum Tiongkok melarang pengiriman hewan hidup dalam kemasan seperti itu. Miskomunikasi di dalam perusahaan dan inkonsistensi penerapan regulasi secara langsunglah yang menyebabkan tragedi mengerikan tersebut terjadi, ucap Hua. Tentu saja tidak hanya pembeli dan penjual, perusahaannya juga harus bertanggung jawab. Perusahaan pengiriman tersebut, Yunda, mengatakan kepada media lokal bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui insiden tersebut, tetapi stafnya telah mengkonfirmasi bahwa mereka mengizinkan hewan hidup diangkut dalam kotak berlubang. Otoritas setempat telah mengatur agar ribuan hewan mati tersebut dikumpulkan, didesinfeksi dan dikuburkan. Mengingat pandemi COVID-19 yang kami hadapi sangat menakutkan untuk memindahkan bangkai hewan-hewan itu secara manual, ucap Hua. Adopsilah hewan peliharaan yang Anda inginkan daripada membeli dan mengirimkannya secara ilegal. Ia juga menyerukan suara kepada pihak berwenang di Tiongkok untuk menegakkan secara ketat aturan yang sudah ada terkait pengiriman hewan pemeliharaan. Sister Hua dan 20 relawan lainnya berhasil menyelamatkan 200 kelinci beserta 50 anjing dan kucing di tempat kejadian. Dia mengatakan bahwa beberapa hewan selamat ada yang langsung diadopsi oleh penduduk lokal dan yang sakit bara dibawa ke klinik hewan untuk dirawat. Sister Hua menjelaskan, kemungkinan besar hewan-hewan itu dibeli secara online sebagai hewan peliharaan tetapi ditinggalkan di depot logistik karena adanya penundaan pengiriman. Diperkirakan perusahaan pengiriman yang terlibat bisa jadi telah menolak untuk menandatangani pengiriman yang melanggar undang-undang transportasi tersebut. Karena hukum Tiongkok melarang pengiriman hewan hidup dalam kemasan seperti itu. Miskomunikasi di dalam perusahaan dan inkonsistensi penerapan regulasi secara langsunglah yang menyebabkan tragedi mengerikan tersebut terjadi, ucap Hua. Tentu saja tidak hanya pembeli dan penjual, perusahaannya juga harus bertanggung jawab. Perusahaan pengiriman tersebut, Yunda, mengatakan kepada media lokal bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui insiden tersebut, tetapi stafnya telah mengkonfirmasi bahwa mereka mengizinkan hewan
yang hidup diangkut dalam kotak berlubang. Otoritas setempat telah mengatur agar ribuan hewan mati tersebut dikumpulkan, didesinfeksi dan dikuburkan. Mengingat pandemi COVID-19 yang kami hadapi sangat menakutkan untuk memindahkan bangkai hewan-hewan itu secara manual, ucap Hua. Adopsilah hewan peliharaan yang Anda inginkan daripada membeli dan mengirimkannya secara ilegal. Ia juga menyerukan suara kepada pihak berwenang di Tiongkok untuk menegakkan secara ketat aturan yang sudah ada terkait pengiriman hewan pemeliharaan. Ngeri, limbah bikin air sungai di Cina jadi darah. Setengah dari sungai dan danau di Cina mengalami pencemaran yang sangat parah akibat limbah industri dan pupuk kimia. Pertumbuhan industri yang cepat dan besar di Cina ditambah dengan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang sangat rendah menyebabkan saluran air dan pedesaan terkontaminasi oleh timbal, kadmium, dan pestisida yang tidak lain adalah racun. Salah satu sungai yang tercemar limbah adalah Kangnan River di Wenzhou, Cina. Saking parahnya air sungai tersebut berubah warna menjadi merah. Dilansir dari VOA News, kondisi ini kemudian memicu kekhawatiran krisis lingkungan lain di Cina. Insiden ini adalah yang terbaru dalam serangkaian krisis lingkungan di Cina. Warga setempat menemukan air sungai berwarna merah yang mengalir melalui kota mereka. Beberapa di antara mereka juga mengeluhkan bau tajam di udara. Biro Perlindungan Lingkungan setempat menyelidiki insiden itu dan mengatakan mereka tidak menemukan tanda-tanda pembuangan limbah dari pabrik-pabrik yang berada di garis sungai, termasuk produsen kertas, perusahaan pewarna makanan dan pakaian. Yi Xiwu, peneliti pencemaran air untuk Greenpeace, mengatakan meskipun penyebab kontaminasi air sungai belum ditemukan, itu adalah tanda dari masalah lingkungan yang semakin berdampak bagi penduduk perkotaan. Wenzhou adalah pusat perdagangan di pantai timur Cina. Ini juga merupakan pusat dari agama Kristen di Cina dan sering disebut sebagai Yerusalem Cina. Setelah air sungai berubah merah, beberapa warga memposting di media sosial bahwa air berwarna merah tersebut adalah tanda Armageddon, sebuah peristiwa yang dijelaskan dalam Alkitab Kristen sebagai tanda akhir zaman. Perubahan warna air sungai bukanlah yang terbaru. Sebelumnya terdapat beberapa insiden lingkungan di Cina. Yangtze juga berubah menjadi warna merah akibat pembuangan limbah ilegal oleh pabrik terdekat. Lebih dari 2.000 ekor babi ditemukan mati mengambang melalui sungai di Shanghai. Pemerintah Cina juga telah mengidentifikasi beberapa ratus desa yang disebut desa kanker, di mana tingkat kanker yang sangat tinggi karena polusi industri.